Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kacang-kacangan. Di sini saya akan menjelaskan praktikum kami tentang teknik pengolahan hasil pertanian. Sebelum kita masuk ke dalam teknik pengolahan pertanian kami, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Berikut nama-nama kelompok kami. Baik, pengolahan kami yang pertama yaitu pengolahan tepung kacang hijau. Sebelum kita masuk ke dalam pengolahan tepung kacang hijau, berikut alat dan bahan yang diperlukan dalam pengolahan tepung kacang hijau. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah yang pertama adalah kacang hijau 1 kg dan yang kedua itu blender. Baik, pertama-tama kita letakkan panci di atas kompor. Setelah itu jangan lupa pancinya sudah diisi dengan air yang secukupnya. Setelah itu, ukur suhu air yang sudah mendidih menggunakan termometer dengan suhu panas yang didapat 95 derajat Celcius. Tuangkan kacang hijau ke dalam panci. Selanjutnya, masukkan air mendidih tadi ke dalam panci yang berisi kacang hijau agar menghilangkan jamur supaya tidak jadi toge. Buang air kacang hijau secara perlahan. Selanjutnya, pindahkan kacang hijau tadi ke panci yang satu dan bersihkan kacang hijau menggunakan air biasa dengan 3 kali pengulangan hingga benar-benar dingin dan bersih. Ukur kembali suhu massa kacang hijau menggunakan termometer dengan massa akhir yang dapat 30 derajat Celcius. Diamkan kacang hijau selama 24 jam. Setelah itu, keringkan kacang hijau di oven dengan suhu panas 150 derajat Celcius hingga benar-benar kering secara merata. Angkat kacang hijau dan dinginkan.
Pastikan blender kacang hijau sampai halus, dilakukan secara berulang sampai habis. Tepung kacang hijau pun sudah siap seperti pada video ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengolahan kami yang kedua, yaitu pengolahan tempe mentah. Sebelum kita masuk ke dalam pengolahan tempe mentah, adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam pengolahan tempe mentah berikut. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama adalah kacang kedelai 2 kg, ragi tempe, tepung kanji, air, panci, plastik putih, lilin, dan yang terakhir adalah jarum. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan, cuci kacang kedelai sampai bersih. Setelah itu, rendam kacang kedelai selama 1 malam. Pindahkan kacang kedelai ke dalam panci. Selanjutnya, rebus kacang kedelai yang sudah direndam tadi sampai mendidih. Rebus kacang kedelai hingga matang. Saring kacang kedelai kembali secara perlahan. Setelah direbus tadi, kacang kedelainya kemudian dipisahkan dari kulitnya. Setelah itu, keringkan kacang kedelai secara merata agar tidak lembab dan tidak membuat tempenya busuk. Pastikan kacang kedelainya sudah kering secara merata. Setelah kering tadi, masukkan kacang kedelai ke dalam ember dan taburkan ragi tempe di atas kacang kedelai dan aduk secara merata. Masukkan kacang kedelai ke dalam plastik secara berulang sampai habis. Lipat atau rekatkan bagian plastik yang sudah diisi kacang kedelai tadi menggunakan api lilin secara perlahan. Kacang kedelai pun sudah siap di packing dan sudah disusun rapi. Jangan lupa berikan lubang pada setiap kacang kedelai yang sudah di packing tadi supaya agar bakteri dari ragi mendapatkan udara dan bisa berkembang saat proses fermentasi. Diamkan kacang kedelai di tempat yang hangat selama 2 atau 3 hari agar jamurnya berkembang biak. Ini pun tempenya sudah siap difermentasi selama 3 hari. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengolahan kami yang ketiga, yaitu pengolahan susu kedelai. Sebelum kita masuk ke dalam pengolahan susu kedelai, ada pun alat dan bahan yang digunakan dalam pengolahan susu kedelai. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada kacang kedelai 1 kg, dan kedua ada blender, ketiga ada gula, dan yang terakhir adalah garam.
Baik, pertama-tama yang perlu kita lakukan, cuci kacang kedelai sampai bersih. Setelah itu, pindahkan kacang kedelai ke dalam panci. Masak kacang kedelai atau rebus kacang kedelai dengan suhu 75 derajat Celcius. Setelah itu saring kacang kedelai secara perlahan. Bersihkan kacang kedelai dari kulitnya agar terlihat bersih. Hingga terlihat seperti yang di video. Setelah itu, blender kacang kedelai sampai halus hingga menjadi susu kedelai sampai habis. Setelah di blender, peras susu kacang kedelai dengan kain agar cuma air susu kedelai yang diambil dan tidak tercampur dengan ampasnya. Setelah itu, masak susu kacang kedelai, jangan lupa masukkan garam, gula, dan secukupnya sesuai selera yang diinginkan. Setelah dirasa susunya kacang kedelainya sudah masak, aduk-aduk sampai dingin. Nah, beginilah tampilan susu kacang kedelai. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pengolahan kami keempat, yaitu pengolahan tempe olahan. Sebelum kita masuk ke dalam pengolahan tempe olahan, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pengolahan tempe olahan ini. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada tempe, pisau, wajan, dan spatula. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan, potong tempe tipis-tipis dengan ketebalan 1 cm. Setelah itu, kita campurkan tempe dengan tepung serbaguna agar terlihat lebih renyah saat digoreng. Panaskan minyak goreng pada suhu 85 derajat Celcius. Setelah itu, goreng tempe secara perlahan, lakukan berulang sampai tempenya habis. Selanjutnya, waktu penggorengan dilakukan selama 5 menit. Inilah tampilan tempe setelah siap digoreng dengan massa akhir berat tempe goreng 987,3 gram yang telah didapat. Setelah itu, kita goreng cabai sebagai penambah cita rasa pada tempe goreng. Kita tambahkan garam secukupnya, tambahkan kecap manis secukupnya. Yang terakhir, kita tambahkan
gula secukupnya dan aduk-aduk secara merata. Inilah tampilan cabai setelah siap digoreng. Sekarang kita masuk ke dalam pengolahan kami yang terakhir, yaitu pengolahan coklat kacang. Sebelum kita masuk ke dalam pengolahan coklat kacang ini, ada pun alat dan bahan yang diperlukan, yaitu berikut. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu kacang tanah 500 gram, margarin, coklat matang, wajan, dan terakhir adalah spatula. Panasan pai kacang tanah pada suhu 85 derajat Celcius. Setelah dirasa panas, angkat kacang tanah tadi di atas wajan. Setelah itu, kukus kulit kacang tanah sampai bersih dari kulitnya. Nah, beginilah tampilan kacang tanah yang sudah siap dikupas dari kulitnya. Selanjutnya, masukkan margarin pada wajan untuk menggoreng kacang tanah. Setelah itu, goreng kacang tanah tadi, aduk-aduk sampai matang merata. Angkat kacang tanah dan tumbuk-tumbuk sampai kasar secara merata seperti yang ada di video ini. Selanjutnya, goreng kembali kacang tanah dan aduk-aduk secara merata. Selanjutnya kita lelehkan lagi coklat di atas wajan dengan berisi air pada suhu 75 derajat Celcius panas air. Setelah itu kita campurkan kacang tanah tadi pada coklat dan masukkan ke cup kecil seperti yang ada di video berikut. Nah, beginilah tampilan kacang coklat yang sudah siap di packing dan dimasukkan ke dalam cup.